Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal-ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa. Allah yang tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Dia. Siapa Dia? Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan terus-menerus mengurusi hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak diserang rasa kantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya lah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan di sisinya kecuali dengan seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim. Dia mengetahui semua yang ada di hadapan makhluknya, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak akan pernah bisa mengetahui sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali atas kehendaknya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh.
kursinya, pengetahuannya, kekuasaannya meliputi seluruh langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan dia tidak pernah lelah untuk mengurus keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi sekaligus yang maha agung. Di sini yang menarik di ayat kursi ini tidak ada wawul ataf antara keterangan yang satu. Kalau kita penggal-penggal keterangan-keterangannya di ayat kursi ini, tidak ada kata dan. Kalaupun ada kata dan di sini, tidak ada, bukan daripada kaitan antara satu kalimat dengan yang kalimat yang lain. Ini karena tidak tidur dan tidak ngantuk dan tidak tidur. Coba kita perhatikan. Allah la ilaha illa huwa, kita potong lagi. Allah al-hayyul qayyum. Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Allah wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allah wa huwal aliyyul azim. Ini mungkin sebagian terbaca, sebagian tidak. Seakan-akan tidak ada jeda antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, dengan tidak ada, biasanya kan pakai waw dan gitu ya. Ini tidak ada. Ini menunjukkan satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan tidak ada jeda. Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan di ayat ini begitu sempurna zatnya, sempurna sifatnya, dan sempurna perbuatannya. Mengetahui tentang kesempurnaan zat, kesempurnaan sifat, dan kesempurnaan af'al atau perbuatan Allah, itulah puncak ilmu itu. Inilah puncak ilmu sebetulnya. Ilmu mengenal tentang zat Allah, ilmu mengenal tentang sifat Allah, ilmu mengenal tentang perbuatan-perbuatan Allah, inilah puncak ilmu sesungguhnya. Tapi sayangnya seringkali kita menuntut ilmu bukan untuk mengenal yang tiga ini, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Saya sering bilang begini, ilmu itu dari kata-kata alima ya'lamu, alamah, alamat. Jadi ilmu itu alamat untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah. Dan itu sebetulnya puncak filsafat secara positif di dalam Islam. Sayangnya ilmu-ilmu yang dicari oleh anak kita, oleh generasi kita ini, ya ilmunya kalau digambarkan itu bukannya tambah dekat sama Allah, malah tambah jauh. Dulu waktu masih kecil gampang diajak ngaji, kok setelah kuliah malah susah ya? Kenapa kira-kira? Ya, jadi ceritanya begini. Tadi habis subuh saya ngobrol sama 3 anak saya habis sholat subuh.
Saya mengajarkan tentang fikih misalnya. Jadi ilmu fikih itu ilmu tentang mengetahui aturan-aturan perbuatan. Jadi di dalam fikih, karena yang satu mungkin sambil ngantuk, di dalam fikih itu diatur. Kalau ada guru mengajar murid tidur, apa hukumnya? Bangun tidur ke kamar mandi enggak berdoa, apa hukumnya? Mau sholat subuh enggak sikat gigi, apa hukumnya? Gitu ya, ribet banget ya dalam benak anak-anak nih awalnya, dalam pikirannya. Jadi semua perbuatan di fikih itu harus ada hukumnya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Itu wilayah fikih. Semua perbuatan. Kenapa harus melek di pengajian, apa hukumnya? Dan apa hukumnya ngobrol di pengajian? Semua ada hukum. Apa hukumnya parkir di depan pintu rumah orang? Ada hukumnya. Ya, itu wilayah fikih. Setelah selesai semua, karena harus pergi sekolah, si kakaknya nanya begini. Tapi kok banyak ya yang susah sekali diajak ngobrol tentang aturan Allah ini. Kenapa kok susah? Nah, tadi kan sudah kita baca ayatnya, Nabi langsung yang ngajarin mereka tuh nggak paham-paham. Seakan-akan mereka tidak pernah mendengar sama sekali. Padahal Nabi itu udah nggak tahu seperti apa metodologinya, sudah langsung dari Allah kan, dengan berbagai bentuk kasih sayang, kelembutan, semua sudah komplit. Tapi kaum munafikin juga nggak paham-paham. Kenapa? Karena pada akhirnya hidayah lagi. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dimudahkanlah mempelajari agama, memahami agama. Lihat deh, di sekitar kita kan, keluarga-keluarga kita yang tadinya bandel, belakangan kok tiba-tiba lagi cenderung sama agama ya. Itu berarti Allah sudah menghendaki kebaikan bagi dia. Ini masalah hidayah. Tapi menariknya begini. Tapi kenapa yang sudah punya ilmu ini, mereka itu kalau diajarkan ilmu tentang matematik cepat pahamnya, tapi kalau ke agama susah. Diajak ke politik tuh ilmu politiknya cepat sekali, tapi kalau diajak ke agama susah. Begini, masalahnya adalah orang yang mau belajar agama itu adalah orang yang mau mengikat diri dengan aturan Tuhannya. Itu masalah besarnya. Orang yang mau belajar agama itu orang yang mau mengikat diri dengan aturan Tuhannya. Nah, sementara sebagian ilmu itu justru mau keluar, nggak mau terikat pada aturan Tuhannya. Ini nih masalah terbesar. Iya, ya aturannya Rabbun di sini. Saya belum pakai keilahun dulu, maka istilah Tuhan saya pakai. Ya, karena di dalam Al-Quran ada dua, Rabbana dan Allahumma. Jadi, yang paling mudah ketika seseorang itu mau mengikat aturan dengan sunnatullah, hukum Tuhannya di bumi ini, kafir pun sebetulnya akan cepat mendapatkan hidayah kalau mau ikut aturan Rabbnya gitu. Saya mulai dari bahasa Tuhannya dulu itu, Rabbana. Tuhan dari huruf T besar. Si kafir pun itu nanti akan menikmati. Nah,
Karenanya kalau kita lihat ke Ayatul Kursi ini, inilah puncak ilmu. Puncak ilmu itu adalah ketika kita mengenal Allah, sisi zatnya, sisi sifatnya, dan sisi perbuatan. Efeknya apa? Kalau kita sudah mengenal Allah dari sisi zatnya, perbuatannya, sifat-sifat dan perbuatannya, maka tentu kehidupan kita ini akan selamat, terhormat, mulia, bahagia, untung dunia akhirat. Kira-kira itu gambaran umumnya. Ini tentu dilihat dari sudut pandang agama. Tapi yang nggak pakai agama, gue nggak pakai agama juga udah bahagia. Apa nih ukurannya nih? Materi gitu ya. Ya kayak ribut-ributnya antara Polri dengan KPK lah gitu ya. Soal patut dan tidak patut saat ini. Ya, ini kan ukurannya apa? Standarnya dalam melihat segala sesuatu. Saya ingin kembali ke Ayatul Kursi. Inilah puncak ilmu. Di sini Allah 17 kali dipuji. 17 kali Allah dipuji. Mau saya bantu di mana saja? Pertama, Allah satu. La ilaha illa huwa dua. Tidak ada sesembahan selain Dia. Jadi saya ingin jelaskan 17 kali Allah disebut di sini. Tapi untuk bisa sampai ke 17 butuh ilmu memang. Kalau ibu-ibu saya cari nggak dapat. Kalau saya cari, nah saya bantu carinya. Satu, Allah. Dua, huwa, Dia. Kata ganti orang ketiga di sini. Al-Hayyu 3, Al-Qayyum 4. Ini kan Asmaul Husna ya. La ta'khudhuhu. Nah, tidak menyerangnya. Dia. Rasa kantuk, begitu pula rasa tidur. Udah berapa tuh? 5. La ta'khudhuhu 5. Lahu miliknya 6. Ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Berapa? 7 ya? 7. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. 8. Terus ya'lamu huwa. Nah, ya'lamu huwa arti di sini Dia mengetahui siapa? Berapa sudah? 9. Ma baina aidihim, apa yang ada di depan mereka. Wa ma khalfahum, ini belum nambah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, ini di sini. Berapa? 10. Illa bima syaa huwa di sini. 11. Sya, kecuali dengan kehendak. Kehendak siapa? Berapa? 11. Wasi'a kursiyuhu 12. As-samawati wal ard. Wala ya'uduhu 13. Ya. Hifdzuhuma, ini di sini hifdzuhuma itu menjaga keduanya. Siapa yang menjaga? Berapa? 14. Wa huwa, dan Dia 15. Al-Aliyyu 16. Al-Azimu 17. Jadi di satu ayat ini Allah 17 kali dipuji, diulang-ulang.
Dan tidak ada ayat seperti ini dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Itulah karenanya kenapa ayat kursi ini menjadi ayat paling agung se-Quran. Karena di sini Allah diulang-ulang. Dan di sini ada puncak ilmu mengenal Allah dari sisi zat, sifat, dan perbuatannya. Baik. Yang kedua yang ingin saya tekankan adalah manfaat daripada ayatul kursi dalam kehidupan kita. Manfaatnya yang pertama tentu dari sisi keilmuan. Kita sudah bahas tadi mengenal tentang Allah itu kan. Maka orang-orang yang memahami ayatul kursi ini seakan-akan telah memahami seperempat ilmu yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam satu riwayat. Ini kalau mengenal Allah lewat ayatul kursi dengan runutan hierarkisnya, tahapan-tahapannya itu, ini luar biasa di ayat kursi ini. Allah tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang maha hidup, terus hidup, dan terus menerus mengurusi makhluknya. Hidup untuk mengurus makhluknya dan tidak pernah mati selama-lamanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak diserang rasa ngantuk sebagai permulaan tidur yang menyebabkan seorang lalai. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Ngantuk itu simbol kelalaian. Wala naum, juga tidak tidur. Karena tidur adalah bentuk mati kecil. Allah yang maha hidup dan terus menerus mengurusi makhluknya, tidak ngantuk sehingga tidak lalai dan tidak tidur sehingga tidak alpa. Berbahagialah orang-orang yang bersandar kepadanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah, kepunyaannya lah seluruh yang ada di lapisan langit dan seluruh yang ada di bumi. Beruntunglah orang yang bertuhan kepada Dia yang maha memiliki segalanya di langit dan di bumi. Tidak akan pernah putus asa yang bermohon meminta kepadanya Allah, karena terus-menerus bisa memberi sebab semuanya miliknya. Justru yang tidak meminta kepadanya dianggap sombong kepadanya. Dan orang-orang itu bodoh sekali jika minta kepada selain Dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia tidak butuh anak. Buat apa anak? Karena semuanya adalah miliknya. Dia tidak punya bapak. Untuk apa bapak? Karena dia sudah hidup sebelum ada siapa-siapa. Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di sisinya tanpa seizinnya. Allah. Ada orang minta tolong diingatkan sama saya. Kalau ada orang minta tolong sama ibu, tolong nanti tolong saya ya. Ibu bilang apa biasanya? Enggak tepat. Yang tepat biiznillah, biiznillah. Kemudian dia nanya, ini baru dengar nih.
Apa maksudnya? Dengan izin Allah. Kok Ustadz nggak bilang insya Allah? Nah, insya Allah itu digunakan kalau besok mau mengerjakan ini. Besok akan memenuhi undangan itu, insya. Besok akan mengerjakan itu, insya. Tapi kalau ingin menolong, ntar dulu. Ini domain Allah nih, ini wilayahnya Allah kalau mau nolong. Jadi kita bilang apa? Biiznillah, artinya sudah niat mau nolong. Tapi nggak bisa terlaksana kecuali dengan izin, karena ayatnya ini. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan lahir dan batin kecuali dengan seizin Allah. Beruntunglah orang-orang yang berilah kepada Allah, karena yakin tidak ada yang bisa menolong dia selain Allah, sehingga hidupnya fokus hanya kepada Allah, dan dia tidak hina karena memohon mengemis kepada selain Allah. Gitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui semua yang kita ketahui. Allah mengetahui semua yang ada di depan kita. Allah mengetahui bagaimana nasib kita ke depan. Allah sudah tahu nanti di mana kuburan kita. Allah bahkan sudah tahu bagaimana nanti nasib kita dibangkitkan. Allah juga sudah tahu kemana nanti ujung kehidupan kita. Ya'lamu ma baina aydihim. Sementara kita tidak sadar bahwa kain kafan kita sudah disiapkan buat kita. Wa ma khalfahum. Dan Allah juga tahu apa-apa yang ada di belakang kita, yang kita tidak lihat, yang kita sudah lupa, yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan, yang kita password. Kan pakai pin, nggak ada yang bisa baca. Allah tahu semuanya, sementara kita juga sudah lupa berapa pinnya. Allah tahu semuanya. Bahkan Allah tahu ketika kita di dalam perut ibu kita dan kita tidak tahu. Bahkan Allah sudah tahu ketika kita masih di alam arwah. Allah juga tahu ketika kita masih belum bisa disebut apa dulunya. Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Beruntunglah orang yang mengetahui Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tidak perlu sembunyi di hadapan Allah, karena memang tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak perlu mendeadline Allah, karena Allah sudah tahu apa yang kita minta sebelum kita meminta. Allah juga sudah tahu apa yang kita butuhkan, kadang kita tidak tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maka beruntunglah orang yang berkeyakinan seperti ini. Kasihanlah orang yang berkeyakinan Tuhan tidak tahu apa yang bakal aku kerjakan ke depan, dan Tuhan juga belum bisa menentukan pahala buat saya sebelum saya mengerjakannya. Ini pemahaman Mu'tazilah. Ada orang yang mengaku muslim tetapi akidahnya belum komplit, mengatakan bahwa Tuhan belum tahu apa pahala kita besok sebelum kita berbuat. Tuhan baru tahu berapa pahala kita setelah kita berbuat. Padahal Allah
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bersyukurlah orang yang membaca kitab Allah karena sudah dapatkan bocoran masa depan. Bersyukurlah orang yang bertobat karena Allah sudah tahu semuanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan tidak ada yang bisa mereka ketahui dari ilmunya Allah kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Saya ini kalau nggak dalang begini menjadi konsentrasinya pecah apa enggak sih? Enggak. Takutnya kayak akan tidur gitu musim jantung. Siapapun tidak pernah punya ilmu yang berasal dari Allah kecuali Allah yang mengajarkan kepadanya. Hidup ini sebetulnya sangat dipengaruhi oleh ilmu kita. Ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dapatkan dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Jadi beruntung ya orang yang mendapatkan ilmu dari sisi Allah ya. Iya. Kalau dia sudah dapat ilmu dari Allah nih, ya bumi dan langit, dunia dan akhirat itu kan milik Allah, punya Allah. Kalau Allah yang kasih ilmunya, ya untung banget. Ini juga pentingnya cari guru ya, pilih-pilih guru. Begini, guru yang mengerti satu cabang ilmu, mungkin dalam sekejap dia bisa memberikan ilmunya kepada muridnya dengan banyak. Tapi kalau gurunya nggak paham apa yang dia tidak menguasai, maksud saya ilmu yang diajarkannya ini, mungkin belibet juga. Ya, terperangkap dalam rimba pengetahuan yang dia tidak paham. Bayangkan kalau kita tersesat di satu kampung, kita bertanya dengan orang yang kurang paham tentang kampung itu. Mas, rumahnya Bu Har itu yang mana sih? Oh, lurus-lurus, kiri-kiri, nanti kanan lagi, lurus, kiri kanan, yang itu rumahnya. Saya pernah dapat alamat dikasih kayak begitu bentuknya di Makassar dulu. Apa maksudnya gitu ya? Ya memang sih kita nggak akan tersesat karena tikungan cuma dua, kalau nggak kanan ya kiri lah. Gitu. Tapi kalau yang memberitahu itu orang yang menguasai, ya dengan cepat kan kita dikasih alamat, ya jelas sekali. Tikungan pertama ada ini, ya belok kiri. Nanti pas belok kiri ada tikungan pertama ke kanan. Itu tandanya ini. Tapi hati-hati ya, di situ ada jalan kecil, jangan begini, jangan begitu, gitu ya. Cepat kita seperti punya GPS akhirnya, gitu ya. Yang lebih gampang lagi punya, nah, sudah dipandu betul, itulah siratal. Nah, ilmu untuk bisa di atas siratal mustaqim menjalani hidup nih, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kan ya, sekarang di usia yang 17 tahun ini, misalnya kan, sorry maaf, itu kan sudah pernah menjalani lika-liku hidup dengan semua cita-citanya gitu ya, dengan semua ambisi-ambisinya gitu. Akhirnya belakangannya balik lagi, udah ke Allah aja deh sudah. Udah balik deh gitu. Pada akhirnya memang kita akan mudah menjalani hidup ini kalau kita mendapatkan ilmu dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Mudah-mudahan anak-anak nanti diingetin, ya, diingetin orang Eropa nih kenapa marah-marah sama Islam. Karena sekarang di bumi Eropa itu lebih 50% anak itu anak zina. Jadi gereja pun udah bingung, masyarakat udah bingung mau mengembalikan ketahanan sosial. Ini gimana caranya? Anak-anak tuh udah pada kurang ajar dengan kemajuan-kemajuan yang mereka apa ini? Kemungkinan besar negara Eropa pertama yang bakal mayoritas Islam itu Belgia, khususnya Brussels. Pertumbuhan orang-orang masuk Islam di Amerika tuh minimal 20.000 satu tahun sampai 40.000. Jadi average-nya di situ. Jadi mereka bisa perkirakan pada tahun sekian ini udah Islam semua ini mayoritas nanti. Maka jadilah Charlie Hebdo ini. Nah, kecuali di Indonesia turun karena merasa sudah takut memunculkan nilai-nilai agama, takut, ya, karena dikesankan terorisme. Orang di Eropa tuh orang udah cerdas, orang yang rasional. Semakin dikasih kebohongan, dia semakin ngelihat boroknya. Jadi sekarang tuh malah berbalik. Jadi malah berbalik gitu. Nah baik, jadi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Justru sekarang ini lebih capek mengingatkan orang Islam yang ada di Indonesia agar dia bangga pada Islam itu agak capek dikit memang. Saya tuh sampai berpikir begini, kayaknya pengen deh berlibur sebentar dari dakwah di Indonesia, ingin berdakwah di Eropa gitu. Ini kesempatan banget sebetulnya. Orang Eropa ini kan lagi menistakan Islam, menistakan Rasul kan. Ini udah blunder sudah. Ketika kemudian mencoreng-moreng Nabi Muhammad SAW, yang itu sebetulnya tertulis di dalam kitab mereka dan mereka sudah tahu sejarah, ini blunder sudah. Blundernya itu mereka tuh udah nggak pakai moral, udah nggak pakai etik, udah nggak pakai rasio, udah nggak pakai, kita nggak usah bicara agama deh. Pada saat itu ketika kita nasihatin mereka, ini sebetulnya mereka bakal cepat sadar sebetulnya. Seandainya diizinkan, saya mau deh tinggal 6 bulan dulu di sana, cari makan di sana gitu ya. Saya ingin jalan dari ujung ke ujung, ingin tadaburin satu ayat saja sama mereka. Ya. Gitu, saya cuma mau bilang sama mereka, kita tuh saudara, ya, kita tuh saudara kemanusiaan, saudara sedunia, saudara keturunan. Justru kalau Anda tuh malah melukai Nabi Muhammad, ya, malah nggak bagus buat Anda. Ini Anda akan diserang sama keluarga Anda sendiri. Anda akan mempermalukan bangsa Anda sendiri di dunia internasional. Jangan gitu. Ayo kita, nggak apa-apa kok. Saya cuma ingin memperlihatkan kepada Anda ini ayat Allah, dan nggak saya paksa Anda masuk Islam gitu. Cuma mau bilang gitu aja. La ikraha fiddin. Jadi buat saya ini lagi empuk-empuknya sebetulnya berdakwah pada kondisi seperti ini. So kalau orang udah kehilangan rasionalnya, itu sentuhan akhlak saja, sama kembalikan aja sedikit rasionalnya, itu cepat biasanya. Coba ya bayangkan kalau satu hari ada orang lagi marah-marah, ngamuk, udah pada puncaknya. Udah, deketin aja cara baik-baik. Baru kemudian kasih sedikit gambaran rasional. Apalagi dibacaan ayat itu lagi bagus. Jadi saya mau bilang juga bahwa kayaknya sih sebentar lagi kebangkitan Islam bakal datang. Jadi enggak usah dilayanin dia yang lagi sedeng ini.
dia yang lagi kacau nih, sebetulnya nggak usah diladenin. Yang namanya orang lagi marah, kalau dia marah gara-gara kita, sementara kita nyantai, sebetulnya kita bisa handle dia saat itu. Kemana aja kita bisa handle dia saat itu. Dan dia lagi pada posisi lemah sebetulnya. Baik. Boleh. Al-Hasyr itu berkaitan dengan Asma al-Husna ya. Dengan Asma al-Husna. Agak dekat dengan ayat ini. Juga surat Al-Ikhlas juga dekat. Tetapi inilah ayat yang paling agung dan paling sempurna ketika menggambarkan tentang Allah. Ya. Kalau di sana masih sifat penggalan-penggalan, di sini zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Di sana lebih kepada asma'nya dan sifatnya, ya, belum kepada perbuatan. Kalau di sini sudah tangkat ke perbuatan, misalnya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Allah, orang-orang yang berlindung kepada Allah sebagai penguasa langit dan bumi, merekalah orang-orang yang paling merdeka jiwanya. Mereka orang-orang yang paling pandai menjalani hidup. Mereka orang-orang yang pandai menguasai banyak hal di dalam kehidupannya. Wasi'a kursiyuhu, kekuasaannya, kursinya meliputi luasnya langit dan bumi. Ada nggak orang menguasai dunia? Nggak ada. Kekuasaan paling besar dulu oleh Umar bin Khattab, 2/3 dunia. Orang-orang yang selalu berlindung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan terus kuat. Akan terus kuat. Dan siapa di antara keduanya nanti yang menang, apakah KPK atau Pak BG? Itu. Siapa yang duluan bertobat? Dan siapa yang paling kuat bersandarnya kepada Allah? Karena ini berlomba-lomba ingin saling memenjarakan. Ya, kita lihat siapa yang dipenjarakan duluan. Nggak usah kecampur. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak pernah lelah mengurus keduanya, sehingga tidak perlu hari Sabat sebagai hari istirahat. Setelah 6 hari Tuhan menciptakan langit, ditambah lagi bilang Tuhan istirahat di hari ke-7 karena lelah. Makanya kita ikut-ikutan libur hari. Seharusnya hari libur mulia kita hari Ahad, Jumat. Ya sudahlah, udah kelamaan kejajah ini. Tapi di Arab dulu waktu zaman saya kuliah, liburnya itu Kamis Jumat. Sekarang sudah Jumat Sabtu. Tetap Jumatnya ada, Sabtunya diambil, gitu ya, supaya bisa ketemu timur dan barat. Tapi tetap Jumatnya ada. Ya mudah-mudahan nanti kalau anak ibu jadi presiden, liburnya di Indonesia juga Jumat Sabtu lah ya. Baik, sebelum saya tambah ke ayat berikutnya, silahkan kalau ada pertanyaan. Oh ya, yang kedua, manfaat tentang ini, menghadapi kekuatan-kekuatan gaib, ya, kekuatan-kekuatan jahat yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu sudah terbukti di zaman Nabi, di zaman para sahabat, sampai zaman sekarang. Ya, betapa setan-setan itu begitu takut
kepada kekuatan ayat ini, kepada energi ayat ini, selain dia bisa menyembuhkan kita dari berbagai macam serangan kekuatan gaib, dia juga ayat ini bisa menjadi semacam proteksi kita untuk perlindungan diri kita, baik dari kekuatan yang tampak maupun kekuatan yang tidak tampak. Ini ayatul kursi.